Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laila wa fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa li walidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Doakan untuk kita dan mereka semua. Semuanya sakit Allah memberikan kesembuhan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani musibah ataupun masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, yang terbaik menurut Allah. Kita doakan juga untuk kita dan mereka semuanya. Kita harapkan kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, dan semua kebaikan yang kita dan mereka harapkan untuk kita dan mereka semuanya. Terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin naltaqi marratan saniyatan fi hadhil lailah istimrari darsina fi darsis sorf wa tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan bersama-sama bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran sorf dan tasrif. Bapak Ibu semua, fil usbu'il maldi pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada bahasan atau pelajaran tentang isim masdar dari fi'il thulasi rumpun 1, fi'il wazan 1. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai dan sekaligus memberikan deskripsi dan banyak contoh fi'il yang kita ubah dari fi'il madhi ke isim masdar, namun baru untuk rumpun 1 wazan 1. Nah, marilah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yakni menjelaskan, mempelajari bersama sekaligus juga mendeskripsikan dan berlatih membuat isim masdar dari fi'il rumpun 1 wazan yang kedua. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu tengok bukunya, masih buku Al-Ajib jilid yang keempat. Silakan buka atau tengok muka surat berapa? Muka surat 162 ya, muka surat 162. Baik, saya akan tuliskan dahulu. Pada buku yang ada di tangan kita, buku Al-Ajib, di sini saya tuliskan beberapa, yakni kata kataba. Oh, sebentar ya, saya tulis dulu chapternya atau judulnya. Isim masdar sulasi rumpun 1 wazan 2. Nah, ini topik kita atau tajuk kita. Cara membuat isim masdar atau contoh-contoh isim masdar dari fi'il thulathi rumpun 1 mujarrad wazan yang ya betul, masih mujarrad, maaf ya saya lupa. Masih mujarrad dan sekarang fi'ilnya adalah rumpun 1 wazan yang kedua. Baik, saya lanjutkan pada muka surat berikutnya. Ini muka surat berikutnya. Di sini di buku Al-Ajib jilid 4, halaman 162, saya tuliskan di sini kata-kata ba. Fi'il madinya kataba. Kataba. Mudhari'nya kita pasti sudah paham, sudah tahu, sudah hafal dengan baik. Kataba yaktubu. Nah, masdarnya bagaimana? Nah, masdarnya kita lihat bisa ada dua ya. Bisa kitabun, bisa kitabatun. Kitabun dan kitabatun. Nah, kitabun ini berasal dari kata yaktubu. Dan kitabun saya sebut sebagai isim masdar. Saya sebut sebagai isim masdar sebab kitabun tidak mungkin isim maf'ul, tidak mungkin isim fa'il, dan juga tidak mungkin isim yang lain, isim makan, isim zaman, isim alat. Karena itu maka kitabun dimasukkan dalam kelompok sigot isim masdar. Nah, begitupun kata kitabatun. Kitabatun juga isim masdar dari kata yaktubu. Akan tetapi meskipun dua-duanya sama-sama isim masdar dari kata kataba, namun maknanya berbeda. Kitabun artinya buku. Sedangkan kitabatun maknanya bisa tulisan atau menulis.
tulisan atau menulis. Tulisan berarti benda. Sedangkan menulis berarti activity, kegiatan, pekerjaan. Saya pernah sampaikan bahwa di antara makna masdar itu selain bermakna benda, juga bermakna aktivitas. Dan ketika isim masdar bermakna aktivitas, maka isim masdar yang bermakna aktivitas itulah yang kemudian menjadi masdar muawwal. Kita kenal ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Nah, masdar sharih itu adalah masdar yang maknanya aktivitas atau pekerjaan. Dan bentuknya atau sigotnya adalah sigot isim masdar. Nah, dari kata kitabun dan kitabatun, dua-duanya sama-sama isim masdar dari kata kataba, namun maknanya berbeda. Kitabun maknanya buku, itu adalah benda, kata benda. Dan yang kedua adalah kitabatun maknanya bisa tulisan, bisa juga menulis, kata kerja. Dan kata kitabatun inilah yang kita gunakan kalau kita mengubah masdar muawwal menjadi masdar sharih. Masdar muawwal itu kan huruf an diikuti oleh fi'il. Contohnya an yaktuba. An yaktuba. Nah, ketika an yaktuba itu kan masdar muawwal ya. Ketika an yaktuba kita ubah, kita tukar menjadi masdar sharih, maka an yaktuba berubah menjadi kitabatun. An yaktuba darsa, menulis pelajaran. Maka masdar sharihnya adalah kitabatud darsi, menulis pelajaran. Bukan kitabun. Begitu ya. Jadi sebagian makna masdar itu ada benda, dan sebagian yang lain ada bermakna aktivitas atau activity atau pekerjaan. Yang pertama, kata bah. Yang kedua, pada bukunya juga kita temukan, saya sudah tuliskan di sini, kata fataha. Fataha. Fatha, fi'il madinya fatha, modulnya ya tahu. Nah, masdarnya itu fathun. Atau juga futuhun. Futuhun. Ini juga masdar juga, futuhun. Kata fathun kita temukan misalnya dalam surat Al-Quran ya, dalam surat Al-Fathu, surat Al-Fatah ya, Al-Fathi, atau dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Atau kalau dalam surat Al-Fathu beda lagi, fatham mubinan. Fatham mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzam ma taqaddam betul? Ma ta'akhkhar ya, saya lupa, takut salah. Ada kata fatham mubinan di situ. Nah, apa makna fathun? Kita tahu fathah maknanya membuka. Nah, fathun maknanya adalah pembukaan atau membuka. Nah, fathun ini isim masdar yang bermakna aktivitas sekaligus benda. Fathun ini maknanya bisa membuka, bisa juga maknanya adalah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Diterjemahkan dengan kemenangan di situ al-fathu. Kenapa al-fathu diterjemahkan dengan kemenangan? Karena ketika sebuah kota sudah dibuka, berarti orang yang membuka kota itu memenangkan pertempuran atau memenangkan peperangan. Makanya membuka kota berarti memenangkan kota atau mendapatkan kota sebagai sebuah kemenangan. Oleh sebabnya al-fathu juga diterjemahkan sebagai kemenangan. Nah, ketika al-fathu diterjemahkan dengan kemenangan, berarti itu kata benda. Tetapi kalau fathun dimaknai sebagai membuka, maka itu maknanya aktivitas. Begitu. Ketika kita menggunakan masdar sharih dari kata fathah, maka gunakan fathun. Kemudian futuh. Nah, futuh ini juga isim masdar. Misalkan kita pernah dengar ya ungkapan doa, Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah
hati kami, Allah maftah qulubana futuhal arifin, seperti pembukaan orang-orang yang makrifat kepada Allah, kaum arifin. Allah maftah qulubana futuhal arifin. Futuh di situ maknanya adalah terbukanya atau seperti pembukaan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal, yang mengetahui atau yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ futuhal arifin, di situ futuha, di situ maknanya adalah i'rabnya sebagai hal, dan nanti maknanya bisa dimaknai sebagai sebagaimana pembukaan terhadap orang-orang yang mengetahui Allah, mengenal Allah. Allah maftah lana futuhal, Allah maftah qulubana futuhal arifin. Dua ya. Terus berikutnya lagi golaba. 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 Nah, golaba mudhari'nya apa? Yaglibu. Yaglibu. Masdarnya di sini saya tuliskan ada dua. Ada golabun, ada golabatun. Ustaz, maaf, muka surat berapa Ustaz? Kenapa Ibu? Muka surat berapa? Muka surat 162. 100? 62. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Al-Ajib jilid 4 muka surat atau halaman 162 ya. Golaba yaglibu. Nah, masdar atau isim masdar dari golaba yaglibu ini bisa dua, setidaknya ada dua ya. Bisa golabun, bisa golabatun. Tapi dalam pemaknaan juga ada perbedaan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dalam surat Ar-Rum. Ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna. Wa hum min ba'di ghalabihim. Tuh, ba'di ghalabihim. Apa makna ghalabun? Kekalahan. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Gulibatir rum, bangsa Romawi dikalahkan. Di adnal ardi, di sebuah kawasan bumi yang rendah, yang paling rendah dari dibandingkan dengan permukaan bumi yang lain. Hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan mereka setelah kekalahan mereka sayaglibuna, mereka akan menang. Nah, jadi golabun itu maknanya kekalahan di situ. Dalam surat Ar-Rum makna golabun sebagai kekalahan. Itu golabun. Nah, lalu bagaimana makna golabatun? Nah, golabatun maknanya kemenangan. Golabun kekalahan, golabatun kemenangan. Berbeda ya, kekalahan dan kemenangan berkontradiksi. Kekalahan itu adalah kebalikan dari kemenangan. Kekalahan golabun, kemenangan golabatun. Dan golabun, begitupun golabatun, itu isim masdar, dua-duanya isim masdar yang berasal dari kata golaba. Tetapi maknanya berbeda. Golabun kekalahan, golabatun kemenangan. Nah, ketika kita mengatakan golabatul muslimin atau golabatul rum ala aduhim, itu maknanya adalah kemenangan bangsa Romawi atas musuh-musuh mereka atau atas musuh mereka. Tapi kalau kita mengatakan golabur rum, berarti maknanya kekalahan Romawi, kekalahan bangsa Romawi. Begitu ya. Nah, unik ya. Satu kata maknanya bisa berbeda, dan berbedanya itu justru kebalikan. Nah, di sini saya baru tuliskan ada 3. Nah, yang lain-lainnya silakan Bapak Ibu tengok buku Al-Ajib jilid 4 halaman 29. Kita cek ya. Kita coba pelajari bersama-sama apa isi masdar dari fiil-fiil yang tertulis pada halaman 29. Yang sudah saya tulis di sini di buku Al-Ajib jilid 4 ada banyak fiil. Kita akan coba pelajari bersama apa isi masdar dari kata-kata ini. Sambil nanti juga saya akan buka kamus ya, kalau misalnya ada yang perlu diperjelas ya.
Oke, yang keempat di situ saya tuliskan dari halaman 29 ya. Baroza. Baroza. Mudarannya bagaimana? Baroza. Ya, Ya Ya bruzu. bruzu. ya bruzu atau ya brizu? Ya, Ya ya bruzu. bruzu. Ya bruzu. Baroza ya bruzu. Oke. Baroza ya bruzu. Nah, apa masdar dari baroza ya bruzu? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini masdarnya ya, kalau dalam kamus ini maknanya masdarnya adalah buruz. Buruzun. Buruzun. Mana baroza? Baroza itu maknanya muncul ya, muncul atau keluar. Muncul atau keluar. Muncul tahu Bapak Ibu ya, muncul. Muncul itu apa ya? Muncul itu ya keluar dari dari apa? Dari misalnya eh, orang bersembunyi di suatu tempat persembunyian. Nah, ketika dia keluar dari tempat persembunyiannya, maka dia barozaya bruzu, muncul atau keluar dari tempat persembunyiannya sehingga nampak oleh orang lain, terlihat oleh orang lain. Itu mananya muncul atau keluar ya. Oke, sudah cukup. Berikutnya lagi, tadi 4, sekarang yang kelima. Oh, raja. Apa itu? Taroka. Oh, taroka. Taroka. Taroka modelnya apa? Yatruku. Nah, sudah populer ya. Ya truku. Nah, taroka yatruku. Bagus. Masdarnya ada yang tahu tidak? Tarkun. 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 Kita mungkin pernah dengan hadis ya, atau membaca hadis begini bunyinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pernah dengar hadis ini? Min husni islamil mar'i Min husnil Islam. Dari kebaikan Islam, Ustaz. tarkuhu ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi. Hmm. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Minnya maknanya sebagian dari atau litab'id makna sebagian. Termasuk sebagian dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak bermanfaat. Nah, di sini ada kata tarkuhu. Nah, ini tarku ini isim masdar, tapi isim masdarnya masdar sorry atau masdar yang bermakna aktivitas, bermakna activity bukan bermakna benda. Misalnya dalam bahasan fikih kita pernah baca misalnya tarkus sholati, meninggalkan sholat. Nah, tarkus sholat itu tarku itu di situ adalah masdar dari taroka. Gitu ya. Sudah. Kemudian jalabaya jelibu. Ya jelubu, Ustaz. Jalabaya jelibu. Ya jelia. Jalabaya jelibu. Jalabaya jelibu. Bagaimana masdarnya? Saya cek dulu ya, takut salah. Saya coba. Bapak Ibu juga boleh buka kamus Al-Munjid kalau Bapak Ibu pegang ya. Sampai kita memperlancar membuka kamus jalaba. Jalaba ya jelibu. Jalaba ya jelibu. Oh, Ibu betul. Boleh dua, Bu. Boleh jalaba ya jelibu, boleh jalaba ya lubu, boleh dua-duanya, Bu. Nah, masdarnya boleh jalbun, boleh jalabun. Jalbun atau jalabun. Dua-duanya benar. Oke. Jadi jalabaya jilbu masdarnya adalah jalbun atau jalabun. Jalbun atau jalabun. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya teori atau kaidah dalam usul fikih seperti begini.
tarkul mafasid. Nih, tarkul mafasid. Tarkul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Nah, ala jalbil masalihi. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai paham ini. Tarkul mafasid itu, tarku di sini isi masdar dari taroka. Dan masdarnya bermakna activity, bermakna pekerjaan. Masdar sorry, masdar benda ya. Tarkul mafasid, mafasid ini jamak dari mafsadatun. Mana mafsadah? Kerusakan. Aset kerusakan, meninggalkan Kerusakan. kerusakan. Jadi tarkul mafasid ini maknanya apa? Meninggalkan kerusakan-kerusakan. Muqaddamun, Permulaan. didahulukan atau kalau dalam bahasa Indonesia diprioritaskan. Diprioritaskan, prioritas digunakan tidak dalam bahasa Melayu Singapura Malaysia? Prioritas. Apa? Priority ya? Priority. Ya, diprioritaskan, didahulukan, diutamakan. Meninggalkan kerusakan diutamakan ala jalbil masolih, di atas jalbil masolih. Jalbi di sini maknanya adalah mengambil al-masolihi, maslahat-maslahat. Jadi ketika ada suatu hal di mana kita memilih salah satu dari dua hal, ya, kalau kita ambil yang satu maka kita meninggalkan kerusakan, dan yang lainnya kalau kita lakukan maka mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Manakah yang harus kita pilih lebih baik? Mana yang harus kita ambil? Nah, kata teori dan usul fikih, tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalihi. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Misalnya beginilah contohnya. Jika ada seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan antara dia ingin mendapatkan keuntungan ataukah mendapatkan kerugian, maka mana yang harus didahulukan? Meninggalkan kerugian atau mendapatkan keuntungan? Nah, dalam hal ini, kalau dalam teori usul fikih, kita tidak lakukan keuntungan itu, tapi kita ambil upaya untuk meninggalkan atau menghilangkan kerugian. Kalau misalkan kita berada pada satu kondisi, misalnya kalau kita memanjat pohon, maka kita bisa mendapatkan buah. Misalnya ada pohon mangga. Nah, kalau kita memanjat pohon, maka kita punya kesempatan mendapatkan buah mangga dan menikmati buah mangga yang sedap, yang enak, yang lezat, yang manis. Tetapi kalau kita belum bisa memanjat pohon, belum terbiasa, belum punya keahlian memanjat pohon, dan boleh jadi kita kalau memanjat nanti kita akan terjatuh, dan jatuh bisa jadi sakit, bisa jadi patah tulang dan sebagainya. Nah, itu ada dua hal. Pertama, kalau kita memanjat pohon, kita mendapatkan buah mangga yang manis, tetapi bisa jadi kita jatuh dan kita akan celaka. Kita akan patah tulang atau yang lain. Nah, ketika dihadapkan pada kondisi itu, mana yang akan kita ambil? Memanjat pohon, memanjat pokok, memanjat pohon mangga, ataukah tidak memanjat? Nah, kalau kita belum siap memanjat pohon, tidak memiliki skill untuk memanjat pohon dengan selamat, dengan safety ya, maka kita tidak usah memanjat. Tetapi kalau kita mau belajar memanjat pohon dengan resiko kemungkinan kita jatuh, ya kita bisa belajar, tapi harus ada safety safety life ya. Harus ada upaya untuk keselamatan juga gitu. Nah, ini ungkapan dalam usul fikih ya. Tarkul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Teori ini atau kaidah ini langsung memunculkan dua fiil, dua masdar dari tarkun dan
jalbun. Berikutnya lagi, nomor 7. Nanti setelah 10 nomor, kalau Bapak Ibu ada soalan, nanti kita beri waktu ya. Jalasa. Mudoranya apa jalasa? Jelisu. Jalasa yajlisu. Ya, jelisu. Ada yang tahu masdarnya apa? Masdar jalasa julusun. Julus. Nah, julusun. Julusun. Al-julusu. Al-julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Pernah dengar kan? Ya. Al-julus bainas sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Nah, julusun. Tetapi juga nanti Bapak Ibu ada masdarnya adalah jalsatun, ada juga jalsatun. Nah, tetapi yang lebih sering digunakan adalah julusun. Oke. Jalasa duduk, tengah duduk, ya julusun sedang duduk, julusun duduk atau posisi duduk atau keadaan duduk. Julusun. Berikutnya lagi, nomor 8. Jalsatun tu Ustaz, Kenapa? maknanya kalau jalsatun tu sama juga dengan julusun maknanya. Maknanya jalsatun bisa bermakna gaya duduk. Style of sitting ya, style duduk gitu. Gaya tahu gaya, style, Tahu. begitu ya. Jalsa. Oke, berikutnya jamaah, mudorenya Ya jamaah ya jamaah. apa? Jamaah Ya, jamaah. Ya Ini jamaah. kita biasakan madi mudore agar kita semakin familiar, semakin akrab, semakin hafal bagaimana ain fi'il dari sebuah fi'il mudhari ya. Jama yajmi'u atau yajmu'u atau yajma'u. Yang betul adalah jama yajma'u. Ijma' la tajma'. Nah, apa masdarnya? Jam'un. Jam'un. Misalnya jam'us sholati, menjamak salat. Jam'u as-sholataini, menjamak dua salat. Maaf. Jam'us sholati, menjamak salat. Kalau dua salatnya qasru ya. Kalau mempersingkat al-qasru, kalau menggabungkan dua salat itu al-jam'u. Al-jam'u bainas sholataini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Menggabungkan dua salat. Jam'un. Atau jam'un juga maknanya bisa mengumpulkan. Jam'u misalnya jam'ul kutubi, mengumpulkan buku-buku. Atau jam'un nasi, mengumpulkan manusia, mengumpulkan orang-orang. Itu masdar dari jam'un. Salat jama' bahasa Arabnya apa? Salatul jam'i. Salatul jamaah. Nah, jadi jam'un ini maknanya adalah jamaah mengumpulkan atau menggabungkan. Jam'un maknanya mengumpulkan atau menggabungkan. Makna activity ya. Namun begitu, jam'un juga digunakan untuk mana kata benda, yakni golongan atau kelompok. Misalnya dalam sebuah ayat begini. Apa tuh? Yauma taqal jam'ani, dalam sebuah ayat ya tentang peristiwa perang Badar. Yauma iltaqal jam'ani. Tuh. Al-jam'ani, dua kelompok atau dua golongan. Jam'un mufrad, musananya jam'ani. Yauma taqal jam'an, pada hari ketika dua kelompok, dua golongan bertemu. Maksudnya berperang. Nah, ini al-jam'ani. Nah, kalau jam'un maknanya golongan, bermakna ini artinya adalah kata benda. Tetapi kalau jam'un maknanya adalah menggabungkan atau mengumpulkan, itu berarti maknanya adalah masdar sharih. Begitu ya. Sudah. Baik, dua lagi. Kalau ada pertanyaan, ada soalan, saya akan beri waktu. Saya tuliskan sampai nomor 10 dulu ya. Dua lagi, sekarang baru 9. Berikutnya lagi hadara. Yahduru. Yahduru, bagus. Apa masdarnya? Durun. Hudur. Hudurul qalbi, kehadiran hati.
Hudur. Hudur. Hadara yahduru huduran. Hudur, kehadiran. Kita juga mungkin pernah dengar ya, ada ilmu ada dua macam. Ilmu itu ada dua macam ya. Ada ilmu husuli, husuliyun, ada ilmu huduriyun. Al-ilmu ada dua macam, al-ilmu nau'ani, husuliyun wa huduriyun. Ilmu itu ada dua macam, yakni husuliyun, yakni ilmu yang didapatkan dengan cara berusaha, dengan cara belajar, dengan cara berupaya dan bekerja keras dengan belajar. Husuli dari kata hasola. Hasola artinya berupaya untuk menghasilkan atau mendapatkan. Husuli. Nah, kalau kita sekarang belajar bahasa Arab, maka ketika kita mendapatkan ilmu bahasa Arab, nah kita ini kan belajar sudah berapa waktu, sudah berapa masa, sekian lama. Nah, kita ini ketika mendapatkan ilmu hari ini adalah kegiatan kita ini adalah ilmu husuli, ilmu yang didapatkan dengan pencapaian, dengan upaya, dengan usaha. Nah, tetapi kalau kita mendapatkan ilmu tidak perlu belajar atau tanpa belajar, maka dalam bahasa tasawuf ya disebut dengan huduri. Huduri. Maksudnya apa? Ilmu huduri adalah ilmu yang dihadirkan langsung oleh Allah ke dalam pikiran kita, ke dalam diri kita, tanpa belajar. Jika kita mendapatkan ilham, gagasan, mendapatkan inspirasi, dan gagasan itu atau ide atau inspirasi itu kita dapatkan tanpa belajar, berarti kita mendapatkan ilmu huduri, ilmu yang dihadirkan langsung oleh Allah kepada pikiran kita meskipun kita tidak belajar. Nah, istilah yang lain dari huduri adalah laduni. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Biasa dengar laduni, Ustaz. Kenapa Ibu? Biasa dengar orang sebut ilmu laduni. Nah, iya. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Yakni ilmu yang didapatkan langsung dari Allah, Allah hadirkan kepada manusia tersebut tanpa ada proses belajar. Nah, ilmu huduri atau ilmu laduni itu maknanya sama. Jadi kalau misalkan nanti kita dengar istilah ilmu laduni atau ada lagi yang mengatakan ilmu huduri, itu maksudnya adalah sama. Begitu ya. Nah, hadara yahduru masdarnya adalah huduron atau hudur. Tetapi juga ada nanti masdarnya adalah hadroh. Hadrotun. Misalnya ungkapan hadratus syekh. Hadratus syekh ini biasanya ungkapan penghormatan ya. Misalnya gini, kalau di Indonesia itu kalau kita di sini biasa membaca kalau malam Jumat itu suka membaca tahlilan ya, mengirimkan doa Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Misalkan untuk Rasulullah, untuk para sahabat Nabi, para ulama, atau juga orang-orang yang Allah muliakan, ada yang kita hormati, yang kita muliakan juga. Itu kita mengatakan thumma ila hadrati, misalnya as-sahabati wat tabi'in dan seterusnya begitu, hadrah. Nah, situ maknanya adalah semacam kemudian untuk kemuliaan, untuk kemuliaan atau untuk keagungan atau untuk orang-orang yang agung. Dari kata hadara juga, tetapi maknanya berbeda ya. Kalau hudur maknanya kehadiran, kalau hadra ini ungkapan untuk penghormatan. Hadratus syekh, syekh atau guru yang dihormati itu hadratus syekh gitu ya. Sudah. Satu lagi yang ke-10, kharaja. Nah, kharaja Yakhruju. keluar ya, kharaja mudhari'nya yakhruju, betul. Masdarnya khurujun. Masdarnya apa? Khurujun ya, Ustaz. Ya, khurujun, keluar. Khurujun. Tetapi juga ada kharajun. Saya tulis
di sampingnya saja. Ada khurujun, ada khorojun. Khorojun. Kalau khurujun artinya keluar. Ini untuk masdar sorry. Keluar yang mananya adalah pekerjaan, aktivitas. Nah, kalau khorojun mananya apa? Tax, pajak. Bahasa Inggrisnya tax, bahasa Indonesianya pajak. Bahasa Melayu apa? Tax itu apa? Tax. Pajak bahasa Melayu apa? Sama Ustaz, pajak. Pajak juga, oke, pajak ya. Khorojun. Ada lagi satu lagi ya, khorjun. Khorjun. Kalau khorjun apa? Ini masdar juga. Tetapi khorjun dan khorojun ini kata benda. Maksudnya masdar yang bermakna benda. Khorojun itu pajak atau tax. Nah, kalau khorjun ini maknanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu pengeluaran. Pengeluaran. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Outcome ya, outcome. Ada income, ada outcome. Outcome. Sesuatu yang kita keluarkan, khorjun. Sesuatu yang keluar dari diri kita itu khorjun. Sedangkan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu dakhlun. Dari kata dakhola. Misalnya gini, setiap bulan kita mengeluarkan uang untuk keperluan-keperluan sehari-hari kita. Untuk makan, untuk rumah, untuk pendidikan, untuk school, untuk university atau yang lain-lain. Nah, uang yang kita keluarkan dari diri kita untuk semua kebutuhan kita, itu namanya dalam bahasa ada khorjun. Pengeluaran-pengeluaran. Khorjun. Begitu. Nah, kebalikan dari khorjun adalah dakhlun. Income, pemasukan. Sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Biasanya berkaitan dengan pemasukan uang atau keuntungan atau dana. Itu dakhlun. Income. Oke. Baik, sampai di sini dulu baru 10. Ada lagi yang mau tanya dulu? Silakan barangkali. Ada yang mau tanya? Tak ada ya? Kalau tak ada kita lanjutkan saja ya. Baik. Boleh. Oke. Tadi khoroja ya. Nah, sekarang Ya. sebelasnya dakhola. Dakhola modernnya ya. Darasa ada Ustaz di sini tinggal. Oke, sebentar. Tadi khoroja agar mananya dekat, keluar masuk, maka saya tulis dakhola yadkhulu dulu. Masdarnya adalah dukhulun. Dukhulun. Artinya masuk. Ini masdar sorry. Berarti bisa menjadi makna activity. Aktivitas. Atau dakhlun. Apa tadi dakhlun? Pemasukan. Memasukkan. Sesuatu yang masuk. Income ya. Income. Dakhlun, income. Dakhlun, income atau pemasukan. Berikutnya lagi. Darosa. Nah, darosa. Yadrusu. Darosa modelnya apa? Yadrusu. Ya, dusu betul. Masdarnya. Durusun. Darsun. Darsun kan durusun. Darsul lugatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Darsul fikhi, darsul tafsiri. Kalau Darsul- durusun itu jamak ke apa Ustaz? Kalau Nah, dengan darsun mufrad, musanna darsani, jamannya durusun. jamak itu durus. Darsun jamannya adalah durusun. Mananya apa? Pelajaran. Apa pelajaran? Lesson ya. Ya. Durusun jamak dari darsun. Tetapi Bapak Ibu, ada juga masdar dari kata darosa ini adalah durusun. Tapi durusun yang sebelah kiri ini bukan jamak tapi mufrad. Kalau durusun jamak dari darsun maknanya pelajaran-pelajaran. Durusul ilmi, pelajaran-pelajaran ilmu.
Atau ad-durus fil madrasati, pelajaran-pelajaran di sekolah. Ad-durusu fil madrasati, pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, itu durusun dalam hal ini jamak dari darsun maknanya pelajaran. Tetapi nanti Bapak Ibu tidak usah heran atau Bapak Ibu perlu perhatikan kalau nanti Bapak Ibu membaca Arab, membaca teks bahasa Arab baik yang gundul maupun yang berharokat, mungkin satu saat akan menemukan kata durusun. Tapi durusun dalam hal itu di buku tersebut maknanya bukan pelajaran-pelajaran, tapi ini adalah masdar sorry. Masdar yang bermakna activity. Apa artinya durusun ketika durusun itu adalah masdar sorry atau bermakna activity? Nah, Belajar. bukan belajar, tapi hilang. Hilang. Mananya hilang. Mananya hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tidak ungkapan begini nih. Zahabul ilmi, maaf. Zahabul ulama'i, zahabul ulama'i bidurusil ilmi. Zahabul ulama'i bidurusil bidurusil ilmi. Ilmu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Zahabul ulama'i bidurusil ilmi. Apa maknanya? Kehilangan ulama, Ustaz. Perginya ulama itu adalah dengan hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu. Nah, jadi durusil ilmi di sini maknanya bukan pelajaran ilmu, Hilang. tapi hilangnya ilmu. Zahabul ulama'i bidurusil ilmi. Hilangnya ulama adalah dengan hilangnya ilmu. Zahabul ulama itu artinya kematian, Ustaz. Ya, kematian para ulama adalah dengan hilangnya ilmu. Begitu. Jadi sekali lagi, kata darosa ya durusu fil madi mudhari masdarnya bisa darsun, bisa durusun. Kalau darsun ini maknanya adalah makna kata benda pelajaran. Sedangkan durusun itu maknanya adalah hilang atau kehilangan. Begitu. Ini Bapak Ibu sudah pernah tahu belum durusun maknanya hilang? Kalau zahabul ulama itu saya biasa dengar, tapi saya tak tahu lah maksudnya bidurusil ilmi itu maksudnya hilang. Ya, sekarang jadi tahu Ibu. Ya, ya begitu ya. Saya juga dulu ketika belajar Arab Gundul, ada ungkapan gini, saya juga pertama ketika belum tahu makna durus adalah hilang, itu dikira adalah pelajaran-pelajaran. Tetapi setelah memahaminya lagi, oh ternyata maksudnya bukan pelajaran tetapi hilang. Nah, baru paham. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu membaca Arab Gundul sambil buka kamus, buka dictionary. Sebab boleh jadi pemahaman kita tentang satu kata ada yang kita belum tahu. Kalau misalnya kita pahami ternyata tidak bisa logik, tidak bisa masuk akal, maka coba cari di kamus apa makna lain dari kata yang membuat kita belum paham. Nah, ketika kita menemukan makna lain dari sebuah kata, nah boleh jadi kita akan paham. Begitu ya. Sudah. Berikutnya lagi zahaba. Tadi 12 ya, sekarang 13. Zahaba. Yazhabu. Zahaba mudhari'nya apa? Yazhabu. Zahaba, yazhabu. Masdarnya apa? Zahabun. Nah, zahabun. Ini pergi. Tadi zahabul ulama ya. Perginya ulama. Pergi. Nah, ini bermakna activity ya. Ya. Bermakna aktivitas. Berarti masdar sorry ya. Wih. Nah,
Tapi ada lagi nanti zahabun, hanya pendek. Zahabun. Nah, kalau zahabun hak pendek ini gold, emas. 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 Jadi beda zahabun dan zahabun. Dan dua-duanya sigotnya sigot isi masdar. Yang satu panjang zahabun, hanya panjang. Yang satu lagi hanya pendek zahabun. Maknanya beda. Zahabun ini benda. Begitu. Oke. Makanya nanti kalau misalnya menulis zahabul ulama'i hanya panjang, bukan zahabul ulama. Kalau hanya pendek berarti maknanya emas. Zahabul ulama'i, emasnya para ulama. Nah, tak cocok. Berikutnya lagi. Roja'a, apa mudhari'nya? Roja'a, yo. Raja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Masdarnya Ruju'un. ya, ruju'un. Ini pulang. Tetapi dalam surat At-Tariq, Bapak Ibu pernah dengar tidak? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Terus was-sama'i dzatir raj'i. Betul? Raj'i. Was-sama'i dzatir raj'i. Terus was-sama'i dzatir raj'i. Terus apa lagi? Tariq ja'bik. Was-sama'i dzatir raj'i. Terus saya lupa. Tariq. Was-sama'i dzatir raj'i. Saya lupa ya. Was-sama'i dzatir raj'i. Lupa, maaf ya. Nah, baik. Ini aja lihat. Ar-raj'i was-sama'i dzatir raj'i. Nah, perhatikan ar-raj'i. Ini masdar bukan? Masdar, raja'an. Masdar juga. Jadi kata apa? Roja'a. Raja'a. Coba Bapak Ibu lihat dalam terjemahan. Was-sama'i dzatir raj'i. Apa artinya? Demi langit yang memiliki ar-raj'i. Wal ardi dzatis apa? Was-sama'i dzatir raj'i As-sama'i wal ardi dzati dzatis sadaq. satu wal ardi zati sadaq. Betul ya? Wal ardi dzatis sadaq. Betul. Innaha laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Betul. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mahilil Kafirina minhum. waida. Betul tidak saya baca Al-Quran? Betul. Ya? Tidak tertukar ayat dengan surat yang lain. Tak. Betul surah Tariq. At-Tariq ya, baik. Nah, apa arti ar-raj'i dalam ayat ini? Was-sama'i dzatir raj'i. Demi Hujan. langit yang memiliki ar-raj'i. Ar-raj'i Hujan. itu hujan. Kenapa hujan menggunakan kata ar-raj'i? Sebab hujan itu pulang. Air itu ada di mana? Di bumi atau di langit air? Bumi. Di bumi, di laut. Dari laut, kemudian oleh matahari diserapkan, disedot, Iya. diangkat. Lalu menjadi apa? Menjadi awan kan? Jadi awan. Menjadi awan, bergumpal-gumpal. Ketika sudah berat awan itu, maka Turun balik. turunlah hujan. Jadi air hujan yang dikeluarkan dari atas itu, yang dalam ini digambarkan sebagai langit itu, air itu bukan air yang dari langit, tetapi dari bumi, diambil oleh matahari menjadi awan. Setelah berat awan itu dikembalikan lagi ke bumi, ke bawah. Makanya hujan disebut ar-raj'i, yakni suatu benda yang kembali, yang pulang yang pulang kembali ke asal. Jadi ar-raj'u ini juga adalah isim masdar, tetapi maknanya benda. Jadi ada ruju'un. Nah, kalau ruju'un ini untuk masdar sorry ya, untuk mana activity. Kalau raj'un itu benda. Dari kata raj'un ada lagi nanti mana raj'atun. Ini juga benda, raj'ah.
bentuk muannas dari roj'un adalah roj'atun. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i inha laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl, dan seterusnya. Sudah. Ini menarik juga ya membahas masdar ya. Ini saya baru bahas ini di sini. Saya baru membahas isim masdar agak panjang lebar dengan maknanya dan dikaitkan dengan Al-Quran dan ungkapan atau hadis Nabi atau yang lain. Itu di sini sekarang bersama Bapak Ibu. Sebelumnya saya belum bahas sepanjang ini membahas tentang isim masdar. Sehingga ini menjadi pelajaran yang semoga menjadi manfaat juga untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua ya. Berikutnya nomor 15, rohala. Dakhala belum. Apa Ibu? Dakhala. Betul. Dakhala tadi tadi sudah. tadi dah masuk tadi. Tadi Bu Uza. Dakhala itu nomor berapa tadi? Ustaz gandingkan dengan 11. Khawarij tadi. Oh. Sudah tadi, nomor 10 ya tadi. Oh. Okey, Nombor betul. 11. Alright. Sudah. Betul. Nomor 11 ya. 11 Tuh. Pak. Page 7 ya, page 7. Oh, ya. Surat 7. Ada ya? Ada Ustaz. Kita gandingkan dengan Khawarij Kharaja. tadi. Ya, setelah kharaja. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kembali ke muka surat 5. Saya tadi salah pijit, jadi 7 dulu baru 5. Mohon maaf ya. Rohala, mudorenya apa? Rohala ya? Yarhalu. Rohala Ya. yarhalu. Masdarnya macam mana? Rahilun. Rihlatun. Oh, rihlatun bukan rahilun ya Ustaz. Pernah dengar tidak ungkapan rihlah iqtisadiyah? Ya. Rihlah ilmiyatun. Ada kan? Rihlah. Ada Cuti. Apa artinya rihlah? Cuti Pak Perjalanan Ibu, perjalanan. perjalanan dia. Oh, rehlah. Travel. Travel. Traveling. Rihlatun. Rihlatun ilmiyatun. Perjalanan ilmu Pak. Perjalanan ilmu. Scientific traveling. Atau Hmm. scientific travel. Oke. Atau journey ya. Journey to knowledge, is it? Ya, journey to knowledge atau scientific journey itu rihlatun ilmiyatun. Ada lagi rihlatun ruhaniyatun, spiritual journey. Rihlatun itu makna dari rihlatun itu journey atau traveling. Perjalanan. Oke, rihlatun. Oke. Baik, berikutnya lagi. Halaman 6, muka surat 6, kembali Bapak Ibu silakan tengok, lihat ya. Roka'ah. Rakaat ini. Usalli Yarka. raka'ataini mustaqbilal qiblati. Yarka. Ka'u, masdarnya macam mana? Ruku'un ya Ustaz. Ruku'un, betul. Tapi ini masdar sorry. Activity. Rakaatan. Ar-ruku'u fis sholati, ruku dalam sholat. Tapi kita dengar juga ada rakaatun kan? Ada. Rakaatun. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Itu dari kata rakaatun. Nah, ini masdar yang bermakna benda. Rakaatun ini adalah satu satuan gerakan dan ucapan-ucapan dalam sholat yang dimulai dari Al-Fatihah sampai sujud yang kedua, itu satu rakaat. Rakaatun. Itu benda, bukan masdar, bukan activity. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Setelah ruku. Kenapa Ibu? Kalau ruku'un tu kita terjemahkan dia sebagai rukuk je lah Ustaz. Ruku, kegiatan ruku. Kegiatan. Perbuatan ruku. Melakukan tindakan ruku, itu ruku'un. Kalau rakaatun, apa ya? Satuan benda. Bagaimana ya? Coba saya cek dulu ya di dalam bahasa ini, apa bahasa Indonesianya gitu ya.
Kalau ruku itu aktivitasnya, activity-nya. Kalau kita sunat witir tu kan kita sebut rakaatan. Kenapa Ibu? Kalau kita solat witir, bila yang satu rakaat kita sebut rakaatan kan. Iya, rakaatan. Itu isim masdar. Itulah Nah, tapi kalau rakaatun atau rakaatan itu isim masdar yang bermakna benda. benda. Bukan activity, bukan kegiatan, bukan pekerjaan. Iyalah. Satu rakaat dalam sholat dimulai dari apa sampai mana? Satu rakaat bermula daripada i'tidal, rukuk, sujud, duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Al-Fatihah Kemudian masuk tak? Al-Fatihah masuk tidak? masuklah pada Iya, berarti i'tidal satu rakaat dimulai dari mana? Fatihah. daripada surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau rakaat pertama takbiratul ihram, Al-Fatihah, Naam. lalu ruku, lalu i'tidal, Dan sujud, duduk di duduk antara antara dua sujud, Yang sujud kedua. sekali lagi. Itu satu Baru- rakaat kan? Itu rakaatun. Satu. Rakaatan. Rakaatan satu rakaat. Nah, kalau ruku itu ini kegiatan ruku. Ya. Perbuatannya. Aktivitas. Nah, ini rukuun. Ya. Nah, Oh, kakinya kenapa jauh satu ya? boleh aja Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini gini. Ini ruku. Rukuun yang ini. Tuh. Ya. Perbuatannya Pak. Perbuatan ruku, yakni membungkukkan punggung kita ya ke bawah sejajar dengan kepala, kedua tangan kita memegang lutut, itu rukuun. Nah, Tapi kalau mafhum. rakaatun itu sebuah perbuatan yang dimulai dari Al-Fatihah sampai sujud yang kedua. Begitu. Ya. Nah, yang bermakna masdar sorry bermakna activity adalah rukuun. Rakaatun ini rakaat. Sudah 16. Yang 17-nya adalah sajadah. Nah, ini saya dekatkan setelah ruku kita sujud kan? Nah, Sajadah mudahnya apa? Ini sudah Sajadah. betul ini. Dalam Quran kita banyak jumpai. Sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu. Yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yasjudu. Masdarnya macam mana? Sujud Ustaz, sujudun ya. Sujudun tuh sama rukuun, sujudun. Nah, ini cara mengingat isim masdar ya. ya. Sujudun, rukuun itu satu perbuatan yang dua perbuatan yang hampir sama lah. Ruku, sujud kan kelanjutan dari sebuah kegiatan sholat. Maka masdarnya juga ada kesamaan tuh. Rukuun, sujudun. Nah, sujud ini aktivitasnya, perbuatannya, pekerjaannya. Melakukan perbuatan sujud maksudnya. Bersujud lah. Lalu dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya As-Sajdah. Ya. Ini sama dengan rakaatun. Rukuun rakaatun, sujudun sajadatun. Nah, kalau sajadatun ini kata benda. Ya, ini sebuah nah ini sebuah hitungan sujud lah, sajdah. Kalau sujudun aktivitasnya, sujudun itu begini. Ya, tadi kan begini. Ya ini, kalau sujudun itu begini. Nah, ini kan sujud tuh. Ini sujudun. Nah, kalau sajadatun itu apa? Sujud sebagai benda, bukan sebagai aktivitas. Benda, isim lah. Sebagai bendanya, bukan sebagai activity.
bukan sebagai fi'il, sebagai perbuatan, tapi sebagai benda. Sebagai benda. Dan Ya, beda. noun. The nouns. Ya. Saya dipahami ya, Ibu ya? Insyaallah. Oke, Insyaallah. oke, baik, makasih. 17 sudah. Berikutnya setelah sataro, sataro. Oh, ini habis ya halamannya ya. Oh, masih ada. Oke. Tadi halaman nomor berapa tadi? 17 ya, sekarang 18. 18. Sataro. Mana sataro? Yes, satu. Menutup. Yes, Ustaz. Sataro yas. Suruh. Yas dulu. Masdarnya apa? Satrun. Satrun. Satrul aurati, menutup aurat. Oke. Satrul aurati, menutup aurat. Tetapi juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata sutrotun, yang artinya coat. Coat. Sutra. Apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu jas ya, jas. Oh, oke. Jaket lah, jaket gitu. Bukan jaket, tetapi sutroh yang biasa digunakan oleh director atau Oke, paham. chief Eksekutif ya. eksekutif lah gitu ya. Oleh Ya. eksekutif itu jas, itu sutroh. Oke. Tetapi sutroh juga digunakan untuk mana? Penutup. Penutup itu sutroh juga. Bisa coat, jas atau penutup. Sutroh, penutup. Sesuatu yang menutupi, itu sutrotun. Kalau orang solat dia letak depan tu kita panggil sutrah tu Ustaz. Sutroh, betul, tutup. Ya. Mengepung lah, pengepung dia. Menutupi orang atau sesuatu dari sesuatu yang lain. Ya. Kepungan, dipanggil kepungan lagi. Kepungan, penghalang ya. Yes. Penghalang. Penghalang atau penutup, apa tadi Bu Halimah? Kepungan ya. Ya. Tapi Pak, kalau yang orang pakai yang orang makan itu ditaruh di alas itu bukan, itu namanya bukan itu safra Pak. Sorry. Beda. Safra Pak, bercampur saya. Baik. Oke, sudah ya. Ustaz tadi yang satrun tu apa? Penutup apa Ustaz sebut tadi? Satrun ini menutup. Menutup aktiviti. Contohnya satrul aurati, menutup aurat. Oke. Satrul babi, menutup pintu. Oke. Atau satrul ka'bati, menutup Ka'bah dengan kiswah. Ka'bah ditutupi oleh apa? Dengan apa? Dengan kiswah kan? Satrul ka'bati bil kiswati, menutup Ka'bah dengan kiswah. Sudah saya tuliskan ya. Satrul ka'bati bil kiswati. Sesuatu kelambu ya Ustaz? Kelambu yang warna hitam itu kiswah. Ya. Ka'bah kan ditutupi oleh kain hitam ya. Ya. Sampai sekarang masih berwarna hitam. Pernah ada tidak kiswah Ka'bah berwarna putih atau berwarna merah atau yang lain? Enggak. Ada. Yang ni hitam. Mahal Ustaz, 10,000. Satu dia potong kecil-kecil, dia jual 10,000. Oh iya, siapa yang jual? Orang Arab pula. Ya, kiswah. Ya, satrul ka'bati bil kiswati, menutupi Ka'bah dengan kiswah, dengan kain kiswah. Satrun menutupi, berarti bermana masdar sorry. Satrun itu mananya mana sorry, mananya masdar sorry, maaf. Kalau sutrotun itu kata benda, bisa coat, bisa jas, bisa penutup atau penghalang. Baik, kita lanjutkan. Isi masdar itu banyak ya. Banyak. Berikut lagi samaha. Samaha. Samaha bukan samia ya. Sebentar. Samaha. Samaha. Samaha.
Samaha. Mudhari'nya Yasmahu Ustaz. yasmahu. Ismahu li huna ya. Hmm. Yasmahu. Apa masdarnya? Samahun. Samahatun. Nah, sama dengan kemarin syaja'atun ya, samahatun. Sebentar. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi begini. Bapak Ibu, insya Allah paham. Saya tidak terjemahkan dahulu ya. Afdolul imani as-sabru was-samahatu. Oh, ini hadis Nabi. Afdolul imani as-sabru was-samahatu. Apa artinya itu? Afdal, keutamaan iman Ustaz. Bukan. Ini sing tafdil, bukan keutamaan. Oh, simtabdi afdalu. Jadi apa artinya? Iman yang paling utama Iman yang pertama, kesabaran dan adalah iman Kesabaran. yang paling utama adalah kesabaran. bersabar. Ini masdar sorry, maknanya bersabar. Bermakna aktivitas. Bersabar dan As-samah itu bersikap lapang dada. Sama. Toleransi. toleransi. Oke. Dadanya lapang, menerima perbedaan orang, menerima pendapat orang, menerima yang berbeda dari kita, itu berarti sikap samaha. Berpikiran terbuka lah Pak. Ya, Berpikiran terbuka, berdada lapang, berpikiran luas, sehingga kita tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain, Ya, memandang orang lain salah dan sebagainya. Itu as-samaha. oke. Dadanya lapang, jiwanya lapang, tidak sempit. Jadi menerima perbedaan, menerima yang berbeda dari kita, baik pemahaman maupun pendapat atau yang lain-lain. Nah, ini hadis Tapi kalau dipanggil, maaf Pak, kalau dipanggil sahibus samaha ini dia Pak, mana samaha yang ini? Nah, beda lagi, mananya beda. Oh, oke. Ada ungkapannya, samahatul ustaz, samahatul syekh, itu beda lagi. Alright. Ada ungkapan gini, Samaha. samahatul syekh misalnya ya. Kata yang sama tapi maksudnya agak berbeda. Mendengar orang berkata Sahibus samaha. Itu maksudnya adalah syekh itu kan guru besar lah, guru utama. Sama hadis itu maksudnya lapang, maksudnya guru yang luas. Guru yang luas, bisa luas ilmunya, luas pengetahuannya. Oke. Sama satu ustadz, sama satu syekh, sama satu al-afadil, al-kiram dan sebagainya. Maknanya maksudnya dari awalnya sama, mana asalnya, jadi luas. Tapi dimaknai, digunakan untuk ungkapan berbeda, maka ada muatan mana yang juga agak berbeda ya. Samahatul syekh atau samahatul ustadz mana syekh atau guru yang luas ilmunya, yang lapang jiwanya, dan seterusnya. Sedangkan dalam ungkapan hadis afdalul imani as-sabru was-samahatu, itu artinya adalah iman yang paling utama adalah bersabar dan berlapang dada. Ustaz, tu kalau kita i'rab afdalul iman itu dia jadi mubtada ya Ustaz. Mudhafun ilaihi yang Afdalul imani afdalul mubtada terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. as-sabru itu jadi khabar. As-sabru as-samahatu khabar terdiri dari maktub alaih, atop dan maktub. Gitu. As-sabru khabar tapi menggunakan alif lam. Biasanya khabar kan tidak beralif lam ya, harus nakirah biasanya. Ya, selalu Ustaz aja kalau khabar tu selalunya dia nakirah. Betul. Nah, tapi kenapa di sini khabar menggunakan ma'rifat? Ustaz Nah, gini, selalu biasanya Bapak Ibu, kalau ada khabar menggunakan isim ma'rifat,
Saya ulangi lagi ya. Biasanya atau selalunya kalau kita menemukan khobar menggunakan isim ma'rifat, maka khobar itu bermakna aktivitas. Oh, okey. Bermakna perbuatan, bermakna pekerjaan, activity. Bukan bermakna benda, biasanya. Maka ungkapan afdolul imani as-sabru was-samahatu, maka menerjemahkannya bukan iman yang paling utama adalah kesabaran dan toleransi, tetapi mana yang bisa kita gunakan adalah iman yang paling utama adalah bersabar dan berlapang dada atau bersikap toleran. Jadi isim tafdil Ustaz. Afdulu isim tafdil. As-sabru isim masdar mana masdar sorry. As-samahatu juga isim masdar bermakna masdar sorry, bermakna aktivitas. Begitu. Iman yang paling utama bersabar dan berlapang dada Ustaz. Iya. Menggunakan bermakna aktivitas menjadi verb ya, menjadi kata kerja, fi'il. Sebab kan iman itu perbuatan wujudnya. Iman itu keyakinan. Nah, bagaimana keyakinan itu bisa kita lihat? Ya dengan perbuatan orang. Kalau orang mengaku beriman tapi kita tidak melihat dia mewujudkan perbuatan-perbuatan sebagai konsekuensi dari keimanan, dari mana kita tahu bahwa orang beriman? Maka keimanan itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Beriman itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Beriman itu adalah activity, aktivitas, bukan noun, bukan kata benda. Bukan isim, tetapi fi'il. Iman itu adalah fi'il, bukan isim. Kalau isim, statis. Tapi kalau fi'il, dynamic, dinamis. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tanya? Boleh lah, bagaimana boleh lah? Tanya Ustaz. Kalau boleh tak di sini diletakkan makrifah. Bolehkah dia jadi nakirah, sabrun, apa tadi? Wasamahatun. Ya. Afdalul imani sabrun wasamahatun. Boleh tak? Secara ilmu nahwu boleh. Tapi nanti maknanya sejauh yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya rasakan, kalau nanti sabrun wasamahatun, nanti sabrunnya bermakna kata benda. Iman yang paling utama adalah kesabaran dan toleransi. Jadi sebagai isim, sebagai kata benda, bukan sebagai fi'il, bukan sebagai pekerjaan. Di situ ada perbedaan Ustaz. Ya, yang satu begitu. Ya. Begitu Ibu. Jadi asalnya khabar pada jumlah mubtada adalah nakira, tapi kita boleh juga letakkan dia makrifah sebagai aktivitas. Mananya aktivitas, betul. Ya. Itu sebagian ya yang bisa kita jelaskan tentang khobar yang menggunakan ma'rifat. Oke ya? Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Maksudnya sebagian itu sebab nanti ada mana yang lain. Ketika ada alif lam juga mananya tidak hanya aktivitas, ada yang lain juga. Bagaimana gini? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'alaika ya jal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya kan? Ya. Ya, coba lihat. Antas salam. Anta mubtada. Assalamu khabar kan? Mubtada khabar. Anta mubtada, assalamu khabar. Khabarnya ma'rifat atau nakirah ini? Makrifat. Ma'rifat. Dua-dua pun. Ma'rifah. Ma'rifat. Nah, kalau kita menggunakan pembahasan tadi, assalam di sini
maknanya adalah aktivitas kan. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan antas salam, Allahumma antas salam, wahai Tuhan, ya Allah, Engkau adalah zat yang selamat, zat yang menyebarkan keselamatan, zat yang menyebarkan kedamaian, zat yang menyebarkan kesejahteraan, zat yang menyebarkan kedamaian, kemakmuran dan semacam itu. Jadi Allah sebagai zat yang aktif. Allah tidak diam. Sebab Allah disebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu yawmin huwa fi sya'nin. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu selalu berada dalam kesibukan. Artinya Allah itu selalu bekerja. Tidak menganggur. Tidak cuti, Allah tidak bercuti. Masya Allah. Makanya la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak lelah kan? Tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak diserang oleh kantuk dan juga tidak diserang oleh tidur. Kenapa? Ya Allah itu maha aktif. Terus bekerja. Terus memiliki urusan besar. Allah tidak diam. Masya Allah. Makanya Allah antas salam, as-salam menggunakan alif lam ini bermakna activity. Dan ini berarti terus berkelanjutan. Allah tidak diam. Allah tidak pernah cuti mengurus, mengelola, merawat, melindungi, menjaga semua makhluknya. Makanya tak satu pun titik kehidupan seseorang, tak satu pun titik kehidupan makhluk-makhluk yang lain tanpa dalam pengawasan Allah. Tanpa ada pengawasan Tuhan. Sebab Allah itu mengawasi semuanya. Tak sedetik pun lewat. Tak sedetik pun luput dari pengawasan dan penglihatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ada alif lam. Itu mana pertama ya. Jadi kan saya mengatakan bahwa alif lam itu bermakna aktivitas kan. Nah, tetapi ada mana yang lain. Ketika sebuah isim diawali alif lam, tadi kan sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini ada maknanya ma'rifat kan? Berarti ini sesuatu yang sudah diketahui. Dikenali lah. Dikenali, sesuatu yang dikenali. Jadi Allah itu, engkau ada zat yang sudah kita kenali sebagai zat as-salam. Zat keselamatan, zat yang bermakna kesejahteraan, kedamaian, keamanan, perdamaian, dan semacam itu. Ma'rifat, diketahui, dikenali. Itu yang kedua. Yang ketiga maknanya dari alif lam itu bermakna keseluruhan. Mencakup semua jenis keselamatan, mencakup semua jenis kedamaian, mencakup semua jenis perlindungan, mencakup semua jenis kebaikan. Itulah engkau, antas salam. Allahumma antas salam. Makanya as-salam Allah, kedamaian Allah, keselamatan Allah itu seluruhnya utuh. Utuh. Artinya sempurna. Utuh, lengkap. As-salam. Itu ya, di antara mana alif lam itu adalah bermakna keseluruhan, atau dalam bahasa Arabnya adalah istighraq. Istighraq, mencakup. Mencakupi. Mencakup semuanya, istighraq. Overall lah, kira overall. Bagaimana, Bu Malik? Seorang putih cakap overall lah. Overall, ya. Betul. Kita cepatkan jadi overall, Pak. Overall. Oke, overall. Betul, ini saya tulisannya benar ya? Betul. Overall, ya, mencakup seluruhnya. Ketika kita mengenal kata perdamaian, ketika kita mengenal kata keselamatan, ketika kita mengenal kesejahteraan, kata keamanan, maka semua keamanan, semua perlindungan, semua keselamatan, semua kedamaian itu sempurna dalam diri Allah. Makanya Allahumma antas salam. As-salam ada alif lam.
Kalau kita mengatakan Allahumma anta salamun, misalnya ya, kalau kita mengatakan Allahumma anta salamun, misalnya Hmm. ya, Hmm. maka ini nakirah kan? Nah. Yang pertama, salamun di sini nanti maknanya bukan sebagai aktivitas. Hmm. Yang Benda. kedua, maknanya ini satu, sebuah kedamaian, sebuah keselamatan, sebuah Hmm. kesejahteraan, sebuah perlindungan, sebuah keamanan. Hanya satu. Ya. Tidak istighraq, tidak overall, tidak mencakup seluruhnya. Oke. Anta salamun, engkau adalah sebuah keselamatan. Hanya sebuah. Ya, apa? Keselamatan itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Hmm. Keselamatan. Ustaz, kalau salamun tadi Ustaz cakap satu keselamatan, atau dia boleh dimaknakan lain sebagai umum, keselamatan yang umum, Ustaz. Yang mana? Salamun. Yang Salam. bawah ini, yang bawah. Ya. Ini. Iya, umum. Umum sini maksudnya kan nakirah kalau tidak ada alif lam. Ya, nakirah. Maksudnya umum di situ itu maksudnya tidak dikenali. Ya. Nakirah itu artinya tidak dikenali. Kalau Not marifat spesifik dikenali. lah. Dia bukan Diketahui. spesifik ya, bukan spesifik ya. Tidak spesifik. Apa tuh undefinite ya? Indefinite, correct. Indefinite ya, indefinite, maaf. Indefinite. Indefinite, tidak terdefinisikan. Jadi pokoknya sebuah keselamatan, tapi kita tidak tahu seperti apa keselamatannya. Yes. Okay. Tidak spesifik, sekaligus tidak whole, tidak overall. Baik, Ustaz. Nah, Syukran. Faham. Syukran. ya. Di sini kita paham ya, kenapa kita berdoa Allahumma antas salam, tidak Allahumma antas salamun ya. Kita main ikut aja Pak, pasal sudah di set gitu, kita ikut. Sekarang belajar baru udah dikorek-korek itu sudah baru paham. Ya, memang bagus kita menghafal dahulu, kita hafal semua itu hafal, tapi setelah kita hafal kan kita mencoba mengerti, memahami. Ya, lebih baik lah Pak, tentunya sekali. Bagus. Jadi kita mendapatkan nilai tambah, added value dari apa yang kita pelajari. Betul Pak. Ketika kita belajar dulu cara berdoa, kita hafalkan semuanya. Nah, setelah kita hafalkan semuanya, sekarang kita coba maknai, mengerti dengan pendekatan kebahasan dan makna-makna yang tersimpan, terkandung di dalamnya. Dan itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih dari yang kita dulu hanya hafal. Gitu ya. Lebih dijiwai maksudnya, lebih dijiwai. Jadi di kepala kita tuh sudah tergambar banyak ya. Ya. Allah itu zat yang maha zat yang maha keselamatan. Nah, terus begini Bapak Ibu. Kenapa as-salam ini kan isim masdar, bukan isim fa'il. Sedangkan anta ini kan engkau bermana orang ya, bermana zat, bermana maksudnya Allah kan? No. Kenapa Allah menggunakan as-salam yang merupakan isim masdar, bukan isim fa'il gitu? Kenapa bukan Allahumma anta as-salim? As-salim ini isim fa'il. Nah, kalau as-salim bermakna artinya zat yang sehat, zat yang selamat. Sedangkan as-salam itu maknanya, sedangkan salam adalah isim masdar. Kenapa menggunakan as-salam bukan as-salim? Ini pun kita perlu tahu. As-salam adalah isim masdar, as-salim adalah fa'il. ya. Seperti ungkapan begini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengatakan gini, ini orang yang sedang mabuk cinta ya. Itu. Anta mahbubun. Apa artinya? Anta mahbubun. Kau yang ku cintai. Anta mahbubun, engkau dicintai. Oh, dicintai. Mahbubun itu isi maf'ul ke Ustaz? Maf'ul. Kalau ditambah dengan domir mutakallim berarti anta mahbubi. Apa artinya? Oh, kekasihku, bukan Pak? Ya, engkau kekasihku atau engkau yang aku cintai. Mahbub isim maf'ul. Tetapi kalau kita mengatakan anta, kita gunakan isim masdar misalnya anta
hubbun. Oh, Kalau anta. kita tak tulis anta hubbi, apa artinya? Engkau Anta kekasihku. hubbi, engkau adalah cintaku. Engkaulah cintaku, ya. Sama tidak? Engkau kekasihku dan engkau cintaku. Sama tak? Hmm. Dalam ilmu balaghah, Hubbi. ketika kita mengatakan anta mahbubi dan anta hubbi, itu yang lebih fasih adalah anta hubbi. Kau kekasihku. Engkau cintaku, bukan kau kekasihku. Oh, kau cinta. Engkau cinta, berarti bukan sekedar kalau cinta itu kan berarti sebuah makna yang mencakup seluruhnya, baik yang mencintai maupun yang dicintai. Ya. Kalau mahbub hanya sebagai objek. Kekasih itu objek yang dicintai. Tapi kalau hubbi itu cinta itu sendiri. Cinta. Jadi bukan sekedar objek, tapi juga keseluruhan cinta itu sendiri, maknanya luas. Keseluruhan. Makanya kalau misalnya dalam bahasa-bahasa sastra, misalkan ungkapan gini, engkau adalah cintaku, engkau adalah hidupku. Itu bermakna balik itu apa artinya? Balagonya tinggi. Bermakna keseluruhan dari cinta itu lebur dalam makna itu, dalam kata itu. Tapi kalau kekasih itu kita hanya menempatkan orang yang kita sebut kekasih itu sebagai objek yang kita cintai dan bukan cinta itu sendiri. Kalau ada orang mengatakan anta hubbi, itu maknanya berarti sudah sangat dalam cintanya kepada yang disebutnya itu. Kalau Habibi itu Ustaz? Habibi itu isim fa'il juga. Sama juga. Mahbub isim maf'ul. Nah, kalau Habib ini dari kata habba kan? Ya. Habibun. Anta habibi. Nah, ini juga sama dengan mahbubi. Anta habibi. Cerita Piramli. Anta Habibi. Dia. Ya, anta habibi. Nah, ini engkau kekasihku, sama dengan mahbubi. Ya. Nah, kalau hubbi itu lebih dalam, lebih utuh, lebih menyeluruh. Begitu. Alhamdulillah. Sampai mana nih kita belajar? Udah sampai jauh udah. 20 Pak, 20 ya. Sampai samaha ya, baru 20. 19. Ustaz, Ya, saya Ibu tanya kembali. satu, Ustaz. Saya tanya satu. Apa makna dia ni? Al-hirmanu fil kasali. Al-hirmanu fil kasali. Oke. Ibu Sabaria bertanya, apa makna ungkapan al-hirmanu fil kasali? Kasali. Kasali itu malas. Oke. Ya. Al-kasal malas, betul. Laziness ya. Fil kasali berarti dalam kemalasan. Apa itu al-hirmanu? Al-hirmanu ini adalah isim masdar dari haroma. Haram. Dua haram dalam malas Pak ya. Bagaimana Pak? Aroma itu haram ya, tapi di sini maksudnya adalah ketertolakan, keterhalangan. Oh, hirman. Kalau keterhalangan, keterhijaban. Hijab, terhijab. Keterhijaban. Misalnya gini, orang malas itu, apakah dia akan mudah mendapatkan rezeki? Susah. Susah. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan hirman. Apa hirmannya? Dia tertolak, dia terhalang dari rezeki, terhalang dari nikmat, terhalang dari anugerah. Al-hirmanu fil kasali, keterhalangan rezeki, keterhalangan anugerah, keterhalangan karunia Allah itu ada dalam kemalasan. Ya. Agar kita tidak terhalang dari kemurahan Allah, dari kebaikan Allah, dari kebajikan Allah, dari rezeki Allah, maka hilangkan kemalasannya begitu. Makanya al-hirmanu fil kasali. Jadi al-hirman itu keterhalangan rezeki atau anugerah. Kapan orang terhalang dari rezekinya? Ketika dia malas. Lalu dibalik, bagaimana agar orang itu mendapatkan kemurahan rezeki, kebaikan dan kebajikan? Rajin. Rajin.
Ada doa yang diucapkan biasanya pada saat bulan Ramadan begini. Di antara doa yang kita dawamkan pada bulan Ramadan ya selain Allahumma innaka afuwun karim dan seterusnya itu adalah doa ini. Allahumma ij'alni minal marhumin Marhumin. wala taj'alni Dan jangan kau jadikan aku minal mahrumin. Nah, orang yang terhalang, ya Ustaz. ya terhalang. Hurufnya hampir sama ya. Hurufnya sama hanya beda posisi, beda tempat. Beda tempat. Allahumma ij'alni minal marhumin wa la taj'alni minal mahrumin. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikan aku minal marhumin, termasuk orang-orang yang disayangi, yang dikasihi, yang dirahmati. Wa la taj'alni dan jangan kau jadikan aku minal mahrumin, termasuk orang-orang yang terhalang dari anugerah Allah. Marhumin. Dekat-dekat je. Marhum dan mahrum. Marhumin, mahrumin. Marhumin. Orang Ustaz, Atau ada yang nama Herman sama Ustaz ejaan. Herman. Nama Herman. Kenapa Ibu? Ada yang nama Herman, adakah sama ejaan seperti ini? Maknanya terhalang Ustaz. Herman. Siapa Ada- yang Ada orang diberi nama Herman. Iya. Dipanggil Herman. Adakah sama ejaan seperti ini Ustaz? ya Hirman maknanya keterhalangan. Tetapi mungkin maksud beliau, orang tuanya memberi nama Hirman di situ maksudnya keterhalangan dari apa? melakukan Keterhalangan dari dosa. kesulitan, dari kebencanaan mungkin ya. Keterhalangan dari yang negatif. Ya, itu tergantung pemberi nama itu maksudnya apa. Tapi Hirman itu maknanya terhalang, keterhalangan. Nah, doa Allahumma ij'alni minal marhumin wa la taj'alni minal mahrumin itu juga ada gunakan fi'il amar, fi'il nahi. Allahumma irhamni. Tu kalau baca Yasin tu kan ada Allahumma irhamna. irhamni wa la tahrimni. Tahrimni. Ya Allah, kasihilah aku dan jangan kau halangi aku. Allahumma irhamni wa la tahrimni. Ini mirip-mirip ya, irham, tahrim. Begitu ya. Kalau doa Yasin tu kan ada kalimat irhamna, Ustaz. Bagaimana kalimatnya? Kalau kita baca Yasin tu, surah lepas baca Yasin tu kan ada doa doa irhamna. Maksudnya itu rahmat kan? Ya, irhamna ya, rahmatilah. Sayangilah. Kasihilah. Rahmatilah. Oke, sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz, satu je nak tanya. Sudah lama nak tanya Ustaz. Tapi saya rasa ini rima kot. Cuma nak kepastian daripada Ustaz. Kalau kita Amin. baca dalam surah Al-Haqqah tu Ustaz, ada kalimat isim yang di hujungnya disukunkan. Sedangkan kita belajar isim tidak boleh disukunkan pada huruf yang terakhir kan? Ya, Tapi kalau kita tengok dalam surah Al-Haqqah tu, ada gimana beberapa bunyi? yang disukunkan pada huruf-huruf yang terakhir. Contohnya kisabiyah, Oh, sultaniyah. Semua hujungnya dimatikan ha tu. Kenapa Ustaz? Rima ya? ya, itu asalnya sultani. Sultani, kitabi. Ada ha yang disukunnya tu kenapa? Semula adalah sultani, semula adalah kitabi. Kemudian menggunakan dialek yang lain, salah satu dialek atau lahjah di sebuah kawasan bangsa Arab, di sebuah kawasan lain dalam bangsa Arab itu ditambahkan ha jadi sultaniyah. Nah, ini sultaniyah ha di sini bukan tamar butoh, tapi ini hanya tambahan saja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu begini.
dalam etnis bahasa di Indonesia itu ada banyak dialek, ada banyak lahjah. Yang lahjah itu setiap daerah berbeda-beda, termasuk Jawa Barat. Itu meskipun satu Jawa Barat tapi memiliki dialek yang berbeda-beda. Sama juga dengan Bapak Ibu, sama-sama Melayu, Melayu Singapura dan Melayu Malaysia, ada perbedaan tidak? Ya, Ada perbedaan kan? Ada. beda. Ini kata sultani, ini bahasa Arab. Sultania juga bahasa Arab. Nah, tetapi kalau sultania ini bahasa Arab yang sudah menggunakan dialek yang lain, lahjah yang lain dalam bahasa Arab itu juga gitu. Sama-sama bahasa Arab tapi dialeknya berbeda. Apa perbedaannya? Ini ada hak sukun, sultaniyah, kitabiyah, hisabiyah. Gitu. Jadi semacam dialek. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu ya kayak bahasa Betawi kan berbeda dengan bahasa suku yang lain. Ada ungkapan-ungkapan di akhir. Ya, Sebagai contoh aja ya, ini saya beri contoh untuk kasus misalkan di Indonesia itu atau di Jawa Barat ada beberapa bahasa yang ujungnya itu menggunakan tah atau ada juga yang menggunakan toh. Kalau tah itu di Jawa Barat itu di daerah Cirebon atau Indramayu, Jawa Barat bagian timur, itu kalau bicara suka diberi akhiran tah. Misalnya gini, kamu orang Indonesia tah, kamu dari Bandung tah. Ujungnya cuma ada tah. Jadi tah itu untuk kata tanya, selalu diakhiri oleh tah. Sedangkan kalau di Jawa menggunakan toh, kamu orang Indonesia toh, dari Bandung toh, gitu ya. Kira dialek lah, ini dialek lah. Bisa dialek. Kalau kita tidak mengatakan ta atau to itu tidak afdol. Tidak afdol itu apa? Tidak merasa tidak puas mengatakannya gitu. Ya, tah dan to itu kata-kata yang selalu muncul dalam pembicaraan orang-orang etnis tertentu di Indonesia. Ya, paham, Pak. Bahasa Arab ada beberapa ada sebagian kawasan di bahasa Arab memiliki dialek yang mereka tuh ujungnya diikuti oleh hak ini. Sultaniyah, kitabiyah, hisabiyah. Sultaniyah. Bagaimana Ibu? Sultaniyah. Sultaniyah. Halaka anni sultaniyah. Ya, halaka anni sultaniyah. Gitu. Jadi hak ini hak tambahan. Jadi bukan hak sebagaimana pada kata-kata yang lain. Ya, paham, Pak. Jadi ini kalau dijelaskan kesimpulannya ini hanya dialek lahjah dalam salah satu lahjatun ya, salah satu suku dalam bahasa Arab. Nah, lahjah yang berbeda-beda dalam beberapa suku di bangsa Arab itu di Al-Quran dimasukkan. Apa hikmahnya? Adalah menunjukkan bahwa Al-Quran ini mencakup keseluruhan bahasa-bahasa yang ada di bahasa Arab itu. Makanya bahasa Arab itu tidak istilahnya adaptif terhadap bahasa-bahasa lain gitu. Adaptif itu apa ya? Menerima kehadiran bahasa-bahasa lain. Jadi tidak ditunggalkan. Meskipun Al-Quran berbahasa Arab, tetapi Al-Quran menerima keberadaan perbedaan yang ada pada suku-suku lain bahasa Arab yang sama bahasa Arab. Berkaitan dengan Al-Quran ya gitu. Meraihkan Ustaz. Meraihkan bahasa. Ya, memelihara, menjaga, melestarikan. Menghargai perbedaan. Ya. Dan ini menunjukkan kekayaan. Ya. Perbenaran kebudayaan bahasa Arab. Gitu. Ya. Oke, Pak. Ustaz. Paham. Ya, itu salah satu bahasanya. Tapi mungkin nanti kalau ada waktu, mudah-mudahan pada waktunya ketika kita membahas tafsir, mudah-mudahan ya, atau para guru tafsir, mudah-mudahan hal ini muncul kembali, nanti bisa kita bahas lebih extended ya. Iya, Pak, betul. Alhamdulillah Pak, syukran ya. Ada rambutnya tidak oyongnya? Rambut ada botak. Ya. Lepas Ramadan berubah agaknya ya, botak ke apa-apa. Botak dulu. Dia balik umrah tuh. Baik, bagi semuanya,
Terima kasih banyak atas segala perhatian, atas segala kebersamaan dan juga muamalah, muasyarah di antara kita semua dalam pelajaran ini. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa amdimamikum wa muasyaratikum. Alafu minkum akhiran Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Ila liqa. Ya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.